semuanya, balik lagi nih sama aku Salisa Dan aku Brian, di podcast Ruang Berbagi. uang berbagi. Oke, Sal. Apa kabar nih, Sal? Sehat kan? Alhamdulillah sehat dong. Bria sendiri apa kabar nih? Sehat kan ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, kali ini kita tuh bakalan bahas soal toxic friendship. Pasti udah nggak asing lagi ya, toxic friendship ini di telinga kalian. Nah, menurut Bria sendiri apa sih yang dimaksud dengan toxic friendship itu? Oke, jadi kalau menurut aku ya, teman-teman semua pasti sudah tahu lah apa itu toxic friendship. Jadi, toxic friendship itu sendiri adalah sebuah hubungan pertemanan yang cenderung membawa dampak buruk terhadap keduanya. Maksudnya keduanya itu di sini sama teman itu. Dan terkadang kita itu sulit untuk membedakan apakah teman kita itu termasuk toksik atau bukan. Karena apa ya, beda-beda tipis lah antara mereka itu kasihan atau memberi dukungan pada kita. Nah, oleh karena itu ya Sal, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri dari toxic friendship sendiri, terus dampaknya, dan yang paling terpenting lagi itu adalah bagaimana cara kita menghadapi toxic friendship itu sendiri. Nah, kalau menurutmu apa saja sih ciri-ciri dari toxic friendship itu, Sal? Kalau menurut aku sendiri ya, ciri-ciri orang yang toxic friendship itu yang pertama dia egois. Dia itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia tuh bakalan ngelakuin segala hal untuk mendapatkan keuntungan. Nggak peduli walaupun itu harus dengan menjatuhkan temannya sendiri. Nah, yang kedua itu biasanya dia tuh manipulatif atau suka memutarbalikkan fakta, terus kayak memfitnah kita, terus memutarbalikkan keadaan lah. Kayak dia tuh bersikap seolah-olah dia ini adalah korban, padahal dia tuh adalah pelaku yang membuat masalah tersebut. Dia ini juga suka menggiring opini publik seolah-olah kita ini adalah pelakunya. Nah, yang ketiga itu biasanya dia suka merubah atau mengatur-ngatur kehidupan kita, yaitu pengen kehidupan kita tuh kayak seperti yang mereka inginkan. Nah, yang keempat itu biasanya dia itu suka nyakiti perasaan kita. Ucapannya itu secara nggak sadar sering banget nyakitin perasaan kita, tapi dengan dalih bercandaan. Dan kalau kita tegur, dia tuh bakalan bilang kalau kita tuh baperan. Nah, karena udah tahu ciri-cirinya nih, Mas bilang sendiri pernah nggak sih rasain atau terjebak dalam lingkup pertemanan yang toksik gitu? Kalau untuk toxic friendship sendiri, aku pernah sih punya. Tapi alhamdulillah, aku bisa menyadarinya itu sebelum kami apa ya lebih jauh dalam berteman itu. Jadi aku segera mengambil apa itu langkah awal. Aku langsung membatasi pertemanan. Tapi di sini bukan berarti aku memutus pertemanan ya, tidak. Jadi lebih ke arah apa itu ya, mengambil jarak aman lah. Kita tetap berteman, tapi dalam batas-batas tertentu dan sewajarnya saja. Kalau untuk kamu sendiri bagaimana, Sal? Apakah pernah memiliki toxic friendship ini? Oke, kalau aku pribadi sih pernah ya dulu waktu SMP punya beberapa temen yang menurut aku toksik. Kenapa sih aku bilang kalau mereka tuh toksik? Karena waktu sama mereka itu aku ngerasa aku nggak jadi diri aku sendiri. Rasanya itu aku dituntut harus bergaya seperti yang mereka inginkan. Dan mereka itu sering banget nih ngajakin aku buat ngelakuin hal-hal yang negatif, kayak misalkan bolos kelas itu. Dan kalau misalkan aku nolak ajakan mereka, mereka itu bakalan mulai ngomongin aku dari belakang dan mulai ngejauhin aku. Dan waktu itu benar-benar buat aku jadi tertekan banget nih. Nah, tentunya toxic friendship ini punya dampak ya bagi diri kita. Menurut Bria sendiri, apa sih dampak dari toxic friendship ini? Oke, jelas ya kalau apa itu toxic friendship itu pasti memiliki dampak dan itu jelasnya itu dampak negatif lah. Untuk yang pertama itu yang paling sering itu adalah membuat kita itu menjadi depresi berat. Terus yang kedua itu krisis kepercayaan di antara teman itu menjadi krisis kepercayaan. Terus yang ketiga itu adalah apa ya, kita itu cenderung apa ya, hubungan itu cenderung membuat seseorang menjadi introvert. Nah, dan ini sangat apa ya, buruk lah ya bagi kita, negatif, sangat Iya, benar negatif. banget. Ya. Nah, kalau menurut kamu ya Sal, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi teman-teman toksik seperti ini? Ya.
Kalau menurut aku sebenarnya banyak ya orang-orang yang sebenarnya tuh udah sadar kalau mereka tuh terjebak dalam lingkungan yang toksik. Akan tapi mereka itu memutuskan untuk bertahan dan tetap temenan nih sama mereka. Kenapa sih mereka memutuskan untuk tetap bertahan? Hal itu biasanya dikarenakan mereka itu beranggapan bahwa kalau mereka menjauh dari pertemanan itu, dia tuh akan sulit mendapatkan teman. Nah, yang kedua itu biasanya karena dia udah sahabatan sejak lama, jadi dia tuh kayak merasa nggak enak kalau harus menjauh gitu aja. Nah, solusinya itu adalah yang pertama itu bisa mulai ngomong baik-baik sama temennya. Ngomongin lah apa sih yang ngebuat apa namanya pertemanan ini tuh jadi nggak sehat gitu. Apa sih yang membuat kita nggak nyaman sama pertemanan ini gitu. Nah, kalau misalkan mereka mau berubah, ya oke lah kita tetap bertahan. Nah, kalau mereka emang nggak mau berubah, ya seharusnya kita pergi aja gitu. Ngapain juga kita mempertahankan hubungan yang udah nggak sehat, karena itu nanti juga bakalan berpengaruh kepada kesehatan mental kita gitu. Jadi intinya itu kita jangan takut untuk meninggalkan sebuah hubungan yang nggak sehat gitu. Oh, jadi kita nggak boleh langsung memutus pertemanan ya. Iya, benar banget. Kalau bisa ya kita mengingatkan mereka kalau mereka itu termasuk apa ya toksik itu ya. Iya, benar. Kalau mereka mau menyadarinya dan mau mengubah sikapnya, ya kita menerimanya kembali. Kalau mereka tetap kukuh pada pendiriannya, ya apa boleh buat. Ya terpaksa kita memutus tali pertemanan itu ya, Sal. Iya, benar banget nih, Brian. Oke. Wah, tak terasa ini sudah sampai di penghujung acara, Sal. Iya nih, nggak kerasa cepet banget nih ya ternyata. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih, kita akhiri sampai sini aja ya video kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.